Maka begitu pula dengan mukjizat. Nah, mukjizat adalah hal-hal yang melemahkan kepada hal-hal yang melemahkan kepada kaum dengan kelebihan daripada kaum itu. Nah, sedangkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yang mana pada waktu itu orang-orang Arab memiliki kelihayan atau memiliki kemampuan untuk bersyair, baik itu syairnya dalam bentuk memuji ataupun dalam bentuk mengajak orang lain. Nah, sehingga turunlah Al-Quran untuk menentang mereka, untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Bahwa Al-Quran ini datangnya daripada seorang nabi yang bukan buatan manusia. Nah, kemudian kita baca sedikit mengenai tentang definisi daripada seorang ahli. Kita baca definisi daripada Syekh Ali As-Sabuni. Nah, beliau mengatakan bahwa ijaz menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun secara bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Kemudian bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Nah, di sini bentuk-bentuk ijaz Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang material dan ada yang imaterial. Ada yang berlaku pada saat nabinya hidup saja, dan ada yang tidak berlaku dalam artian ada yang berlaku secara selama-lamanya. Nah, yaitu mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian aspek kemujizatan Al-Qur'an. Yang pertama itu aspek kebahasaan. Nah, Al-Quran itu dikenal dengan nilai sastranya. Bahkan Musailam Al-Kadzab itu pernah kami baca kalau bukan dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di situ Musailam Al-Kadzab mencoba mendatangkan juga sebuah prosa atau sebuah sebuah kalimat bahasa Arab yang memiliki yang memiliki akhiran berpola. Kalau tidak salah itu ketika turun surah Al-Asr atau Al-Kautsar. Nah, yang mana maknanya, cuman saya lupa bagaimana bunyinya. Tapi maknanya itu sangat hancur sekali. Nah, karena apa? Karena merupakan bentuk bentuk tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Karena kenapa mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu merupakan hal yang dibawa atau hal yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini bisa kita baca bahwa nah, gaya bahasa Al-Quran mengejutkan dan membuat banyak orang Arab terpesona pada masa itu. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak orang masuk Islam. Nyatanya Umar bin Khattab yang semula dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan berusaha membunuhnya, malah masuk Islam dan percaya pada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini orang Arab pada waktu itu memang bahasa mereka itu masih terjaga. Jadi mereka itu tahu bahwa ini merupakan sastra yang sangat tinggi. Jadi tanpa harus melakukan misalnya melakukan misalnya hasil perenungan, sudah bisa mengetahui bahwa Al-Quran ini bukan datangnya daripada seorang manusia, tapi memang datangnya daripada Tuhan yang Maha Agung. Nah, kemudian aspek kedua, kemudian nah ini mujizat Al-Quran dalam kaitannya dengan bahasa itu terlihat dari susunan kata dan kalimatnya. Sudah tadi kita jelaskan bahwa Al-Quran itu kenapa orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy pada waktu itu atau suku Arab pada waktu itu secara umum mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat indah sekali karena susunan polanya. Susunan polanya yang berakhiran misalnya ta ta atau berakhiran dengan ro, misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Nah, itu kan berpola. Nah, itu susunan daripada kata dan kalimatnya. Kemudian hal tersebut tidak bisa terlepas daripada hal-hal berikut. Yang pertama, nada dan langgam Al-Qur'an. Nah, yang kedua, singkat dan padat. Dan ketiga, ke singkat dan padat. Kayak di sini singkat dan padat.
itu kalau misalnya kita baca di mana di buku-buku balaghah itu di pembahasan hmm, lupa pembahasan apa, tapi intinya seperti ini bahwa seseorang ketika misalnya melakukan sebuah ibarah, baik itu berupa tulisan maupun lisan, maka hal tersebut tidak bisa terlepas daripada tiga hal. Yang pertama itu ada itnab, kedua ada al-musawah, ketiga ada ijaz. Itu singkat dan padat, ada ijaz. Nah, itnab apa yang ingin disampaikannya itu bertele-tele tapi sampai kepada apa yang diinginkan. Kemudian ada al-musawah. Nah, al-musawah itu apa yang ingin disampaikan dan lafaz yang dikeluarkan itu sama lafaznya. Nah, kemudian ada ijaz. Ijaz itu singkat dan padat dan tersampaikan maknanya. Nah, maka begitu di dalam Al-Qur'an. Cuman kemarin sempat baca kalau tidak salah itu tiga-tiganya ini ada di dalam Al-Quran. Cuman saya tidak mau pastikan benar atau tidaknya. Tapi kalau tidak salah ingat itu ada ketiga-tiganya. Nah, kemudian dua di antara dua yang pertama itu maaf yang pertama itu kalau tidak salah sesuatu yang kurang balik apa kurang nilai sastranya. Tapi ketika misalnya disandarkan dalam Al-Quran itu tidak boleh. Nah, itu hanya boleh disandarkan di luar daripada Al-Quran. Misalnya, contohnya kalau ada orang yang berceramah, kemudian di mau ketima bahasa Indonesianya, misalnya bahas nikmat, kemudian isinya bahas yang lain. Maka ini dikatakan sebagai itnab atau lebih tepatnya tatwil. Memperpanjang-panjang, hanya sekedar untuk memperpanjang-panjangkan pembahasan saja. Nah, kemudian ada dikatakan sebagai istidrot juga, istidrot. Nah, istidrot itu antara pembahasan sebelumnya dan pembahasan setelahnya itu ada kaitannya. Nah, itu dikatakan sebagai istidrot. Dan kata istidrot itu seringkali kita temukan dalam buku-bukunya para ulama. Misalnya wastadrod al musannifu fi hadhil mas'alah. Dan musannif melakukan sebuah istidrot pada permasalahan ini. Maksudnya adalah memperpanjangkan masalah tapi permasalahannya ada kaitannya. Misalnya di dalam jurumnya ketika membahas apa wa huruful jarri min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Ini dikatakan sebagai istidrot yang sebenarnya huruf jari itu tidak dibahas dalam nahu. Yang dibahas dalam nahu adalah huruf atau harakat akhirnya. Misalnya apa lagi? Misalnya ketika ketika menjelaskan ma'anil huruf daripada huruf jar. Nah, itu istidrot dalam nahu, dalam jurumnya. Kemudian aspek kesempurnaan. Nah, selain itu, Al-Quran mengandung makna yang sempurna yang dapat memuaskan pemikiran orang-orang awam yang biasanya ketika menulis sebuah artikel di akhir setiap artikel selalu tertulis bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna. Nah, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan. Tentu hal ini akan membuat sebagian orang yang tidak membaca artikel tersebut. Namun beda halnya dengan Al-Quran. Nah, yang mana Al-Quran itu dipahami oleh semua orang. Nah, mungkin saja orang awam merasa puas dengan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan kemampuan terbaiknya. Namun ayat yang sama dapat dipahami dengan luas oleh filosof dalam pengertian tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Kemudian aspek ketetapan makna. Sudah kita bahas tadi. Kemudian keseimbangan dan redaksi Al-Quran. Ijaz, di sini sudah dibahas juga tadi mengenai tentang ijaz, itnab, dan musawah. Aspek ilmiah. Keajaiban daripada sudut pandang ilmiah perlu menjadi catatan bersama bahwa Al-Quran bukanlah kitab ilmiah seperti kitab-kitab ilmiah lainnya yang ada pada saat ini. Karena kenapa? Karena sinyal-sinyal ilmiah yang dikandungnya merupakan jawaban atas tantangan dan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari berbagai pihak. Al-Quran hadir untuk membuktikan kebenaran perkataan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekeliruan di dalamnya yang dapat menimbulkan keraguan di hati manusia, kecuali orang-orang yang mempunyai penyakit di hatinya. Kemudian, aspek pemberitaan hal-hal gaib. Seseorang yang belum pernah datang ke tempat tinggal yang sedang ditempati, pasti tidak mengetahui di mana keberadaan rumah tersebut. Seperti apa bentuknya dan apa isinya.
ini adalah merupakan perkara gaib yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian keterbatasan manusia berarti banyak hal baginya yang tidak dapat diketahui begitu saja tanpa adanya sebuah penunjukan terlebih dahulu, baik dalam bentuk kisah atau pemberitaan, kemudian dibuktikan dengan penelitian atau penemuan, misalnya daripada kisah Fir'aun. Nah, kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diketahui bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan mukjizat untuk meyakinkan mereka yang ragu terhadap risalah dan dakwanya. Kemudian, kedua, mukjizat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat yang dihadapi tiap-tiap nabi. Setiap mukjizat bersifat menantang baik secara tegas maupun tidak. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditantangnya. Nah, itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada para nabi selalu disesuaikan dengan keahlian masyarakat yang dihadapinya dengan tujuan sebagai pukulan yang mematikan bagi masyarakat yang ditantang tersebut. Implikasi hal-hal yang termuat dalam makalah ini tentu masih banyak yang perlu diperbaiki. Semoga kedepannya bisa dilengkapi untuk dilakukan perbaikan agar dapat memberikan manfaat yang baik. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Suara tak moderator? Suaranya Ustaz. Ya, sorry. Baru lupa, sorry. Baik, terima kasih dari Saudara Husni Mubarak telah memberikan penjelasan terkait materi mukjizat Al-Quran. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan itu. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, mungkin ada beberapa yang masih perlu kita urai secara jelas, atau ada yang kita ingin tambahkan dari beberapa hasil bacaan kita. Saya ingin membuka dulu 3 orang di antara kita untuk merespon dari pemakalah tadi, baik dalam bentuk pandangan tersendiri maupun bentuk pertanyaan. Silakan kepada teman-teman 3 orang dulu. Kalau tidak ada saya tunjuk. Saya cari yang mengantuk, tapi saya mau cari hendak di rata-rata kameranya ini. Iya, cuma 4 yang aktif kamera, yang Ya, lain. ya. Saya Saudara juga, Sahril saya ada. juga deh, aku juga kameraku saya deh. Supaya adil gitu. Iya, makanya saya cari-cari yang mengantuk dulu supaya. Gimana Saudara Sahril, ada yang mau disampaikan? Iya. Sahril dulu, ada? Oh, ya, oke. Ya, silakan. Ya. Jadi bagus ya, alhamdulillah kita telah Tulis ya mendengarkan moderator, pertanyaannya tulis. Ya, catat, silakan. Ada beberapa pertanyaan. yang dikaji tadi bahwa tentang i'jaz ya, i'jaz Al-Qur'an. Jadi kalau saya melihat dari aspek makalah yang dibawakan tadi bahwa ini lebih kepada merujuk tentang i'jaz yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang mana memang termuat di dalam Al-Quran. Jadi belum ada secara spesifik yang terkait, secara deskriptif yang terkait di dalam makalah tentang apa yang menjadi objek terpenting di dalam i'jaz Al-Quran itu sendiri. Ya, kita ambil contoh ya, mungkin ini salah satu juga i'jaz atau bukan. Saya mau bertanya, apakah ini termasuk dalam i'jaz Al-Quran yang mana dalam Al-Quran itu ada kata hakikat dan juga majas. Ya, walaupun memang ini berbeda pendapat di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ada pendapat yang mengatakan ada majas di dalam Al-Quran, bahwa kafir. Nah, bahkan dia adalah orang yang kufur. Ya, mengatakan di dalam Al-Quran ada majas. Akan tapi sebagian ulama lain yang mengatakan tidak. Di dalam Al-Quran itu ada majas banyak dari segi bahasa.
yang mana bukan merupakan istilahnya titik hakikat di dalamnya, akan tetapi majas. Ya, saya beri contoh di dalam Al-Quran itu disebut dengan was'alil qaryah. Ya, artinya kalau kita merujuk terhadap takribnya, terjemahannya, tanyalah tanyalah was'alil qaryah, tanyalah kampung. Ya, dari sini kita dapat pahami bahwasanya yang dimaksudkan di situ bukan kampungnya yang mau ditanya, ya, akan tetapi ahlunya, ya, penduduk kampung itu sendiri, ya, yang mana juga dalam contoh yang lain, eh, kayak dalam Quran surah Ar-Rahman, ya, kalau tidak salah, wa yabqa wajhu rabbi, ya, jadi nanti akan, di sini kata wajah, wajah di sini bukan berarti hanya wajahnya Allah yang akan dilihat, tapi memang ini lafaz wajhun ini merupakan bagian dari zat Tuhan, ya, merupakan bagian dari zat Tuhan yang memang ayat tersebut tidak diambil makna wajah, akan tetapi dimaknai sebagai zat. Ya, banyak ya dalam Al-Quran itu yang disebutkan majas, contoh juga tajri, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, jadi ya di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, padahal yang mengalir adalah airnya, bukan sungainya, ya. Ya, jadi itu yang saya mau tanyakan, apakah memang hakikat dan majas ini merupakan juga bagian daripada ijaz Al-Quran itu sendiri, ya. Terima kasih. Eh, ya, Tas bisa diperkerucut sedikit inti persoalannya supaya lebih memudahkan untuk melihat inti masalah yang ditanyakan. Tadi kan ada sedengar majas. Kalau kita kaitkan dengan materi kita ini tentang mukjizat, apa yang ingin diperjelas dari kata majas ini ke mukjizat Al-Quran? Ya, maksud saya, apakah memang dalam i'jaz Al-Quran itu memang dalam makna-maknanya itu memang semua hakikat, ya, atau ada majas di dalamnya, artinya yang merupakan i'jaznya mukjizat Al-Quran, ya, ada kaitannya, apakah ada kaitannya dengan mukjizat Al-Quran itu sendiri, i'jaznya Al-Quran, mungkin bisa dipahami barangkali. Iya, saya kembalikan dulu ke pemakaran. Kikir dipaham nggak orientasi pertanyaan tadi untuk pemakaran? Insyaallah, insyaallah Ustaz paham Nah, pertanyaannya. dipaham ya. Kan saya mencatat di sini cuma agak agak panjang tadi uraiannya. Baik. Ini pertanyaan pertama saya catat dulu. Masih ada dua orang. Saya beri kesempatan untuk merespon tadi dari makalah itu baik dalam bentuk tanggapan maupun pertanyaan. Silakan. Bisa dari ahwatnya barangkali karena dari ihwanya semua. Ada dari ahwatnya yang mau Izin merespon. Ustadz. Ya, silakan Nur Khairat, silakan. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan juga kepada pemateri. Materinya tentang Ijazul Quran, yang mau saya tanyakan itu mengenai bagaimana perkembangan Ijazul Quran di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, khususnya di negara Indonesia, dan apakah ada lembaga-lembaga atau organisasi baik di negara kita ataupun dunia internasional yang berperan penting dalam pengembangan kajian Ijazul Quran, dan kalau memang ada itu lembaga atau organisasi, kontribusinya apa begitu. Terima kasih. Oke. Jelas Jusat? Saya ulangi ya, pertanyaan tadi itu terkait dengan bagaimana perkembangan mujizat di kalangan para cendekiawan dan ulama ya. Iya, Ya, begitu ya. iya. Dan Oke. ada lembaga atau organisasinya tidak? Iya, baik. Luar biasa kalau ada organisasi mujizat. Tidak, maksudnya dalam dalam apa yang berperan penting dalam pengembangan ini Ustadz, kajiannya Ijazul Quran. Iya, iya, iya. Ya, oke, saya tanggapi sedikit sebelum saya lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin maksudnya di sini lah kan di Al-Quran juga ada suatu tema yang hampir mirip lah artinya eksistensinya terkait dengan tafsir mimpi ya. Mungkin bisa saya tanyakan apakah suatu lembaga penafsir mimpi ya. Kalau ini kan mungkin bisa ditafsirkan bahwa ada lembaga yang fokus pengkajian tentang mujizat ya begitu. Nah, gimana Iya, kira-kira? kurang lebih seperti Oke, itu oke. Ustadz. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, masih ada? Sebelum saya ke ke pemateri untuk menjawabnya.
Masih ada? Masih bisa bertanya, Ustaz? Silakan. Saya minta dibuka untuk 3 pertanyaan saja dulu. Oh, siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Ya, Saudara Rifki. Yuk, ini masih bisa bertanya, Ustaz? Silakan, silakan. Oh, siap. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit bertanya mengenai materi yang dibawakan oleh saudara Husni Mubarak mengenai Ijazul Quran. Jadi adapun yang ingin saya tanyakan mengenai perbedaan apa namanya mukjizat Al-Quran dan mukjizat N itu Lanjut, Mas, lanjut. Sudah ya? sebentar. Mic-nya Ustaz, terkunci. Mic-nya Ustaz. Hilang barangkali. Saudara Rifki, masih ada? Oke, kayaknya dia lagi terputus jaringannya. Tidak apa-apa. Oh ya. Halo Ustaz, Oke, Fwan. lanjut. Saya kira sudah tidak ada. Jadi eh saya lanjutkan Ustaz Di. Ya, lanjut. Ya, jadi eh, apa yang membedakan i'jazul Quran dengan i'jaz lainnya? Bahwasanya kita ketahui semua i'jaz yakni sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat-umat tertentu dan masa-masa tertentu. Sedangkan i'jazul Quran itu bersifat universal, abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai dengan akhir zaman. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa yang membedakan i'jazul Quran dengan i'jaz yang lain seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, cukup dulu ya Terima saudara. kasih. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari saudara Saril yang menanyakan tentang majas tadi. Ya, barangkali pemakala juga sudah dengar tadi arah pertanyaannya. Kemudian dari pertanyaan saudari Nur Khairat menanyakan tentang bagaimana perkembangan eh, apa eh, mukjizat ini di kalangan para cendekiawan atau ulama, apakah ada yang melembagakan dalam kajiannya ini. Kemudian pertanyaan saudara Rifki, perbedaan mukjizat yang pernah terjadi di masa-masa kenabian dengan mukjizat yang ada pada Al-Quran. Baik, 3 pertanyaan ini pemateri sudah ditangkap kira-kira. Halo, Iya, saudara insya Allah, Ustaz. pemateri. Oke, Iya, silakan insya Allah. saudara pemateri. Ini, tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Pertama, sini kami ingin menanggapi terlebih dahulu pertanyaan daripada Ustaznya Syahril yang mengatakan bahwa apakah hakikat dan majas itu ada dalam Al-Quran? Karena beliau mengutip, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa majas itu tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan barang siapa yang mengatakan ada majas dalam Al-Quran, dia kafir. Nah, kemudian beliau juga menampilkan pendapat yang lain. Pendapat yang mengatakan bahwa majaz itu ada di dalam Al-Quran dengan memberikan contoh misalnya tadi wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram dengan contoh tadi yang tajari min tahtihal anhar, bahwa di surga katanya itu sungai-sungai mengalir. Tapi yang mengalir sebenarnya bukan sungainya tapi airnya. Nah, secara pribadi kami memakai pendapat yang mengatakan bahwa majas itu ada di dalam Al-Quran. Nah, sebab kenapa? Karena tadi itu juga merupakan salah satu bentuk i'jaz. Nah, salah satu bentuk i'jaz. Majas, adanya majas dalam Al-Quran tidak menandakan bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Kita ulangi. Adanya majas dalam Al-Quran tidak menandakan bahwa hal itu
tidak sempurna atau dalam artian mencederai nilai sastra daripada Al-Quran. Malah sebaliknya, adanya majas itu malah menambah nilai sastra daripada Al-Quran itu sendiri. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita seringkali menggunakan majas. Misalnya saya mengatakan bahwa saya melihat wajahnya Idrus bagaikan bulan yang bersinar. Saya melihat mukanya siapa namanya Ustadz Syahril bagaikan matahari yang bersinar. Dalam apa? Fi dhiyaihi atau dalam apa? Fi nurihi. Nah, bagi saya secara pribadi, majas dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang ada. Bahkan kita tidak boleh memahaminya secara hakikat. Kita tidak boleh memahaminya secara hakikat. Dan ini erat kaitannya dengan pembahasan kemarin kita pada pembahasan kalau tidak salah Asy'ariyah Maturidiyah yang apa? Memberikan makna tafwid, takwil. Sebelumnya bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah itu sama-sama melakukan takwil dan tafwid. Atau lebih tepatnya generasi salaf itu menggunakan takwil, generasi khalaf secara umum itu menggunakan takwil. Kita ulangi. Secara umum, generasi salaf itu menggunakan takwil dan secara umum generasi khalaf secara umum generasi salaf menggunakan tafwid, generasi khalaf menggunakan takwil. Dan itu dipakai oleh ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah, begitu pula dengan Salafiyah. Cuman perbedaannya antara Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan Salafiyah. Nah, dalam pembahasan takwil, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah menakwil ayat-ayat yang berkaitan tentang mutasyabihat tanpa ada makna isbat. Tanpa ada makna isbat di sana. Nah, sedangkan misalnya Salafi dari teman-teman kita daripada Salafi itu memang mengatakan takwil. Tapi apa? Tapi ada makna isbatnya. Misalnya mengatakan Allahu lahu yad walakin laisa ka'idina, Allahu lahu wajh walakin laisa ka'aujin, laisa ka wajhun aujun laisa ka'aujuhina atau wahakadza wa ghairu dzalika. Maksudnya selain daripada contoh-contoh yang tadi kita telah sebutkan. Nah, tapi ala kulli hal itu semua tidak membuat kita bercerai-berai. Karena apa? Imam Sanusi dalam kitabnya Muqaddimah Sanusiyah itu beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mengisbat atau selain daripada mengisbat daripada sifat-sifat Tuhan yang berkaitan tentang tasybih, tajsim dan lain-lain daripadanya itu Imam Sanusi mengemukakan atau mendatangkan dua pendapat ulama. Nah, ada yang sampai mengatakan pada haddul kufrah, ada yang mengatakan sampai pada haddul asih saja, mereka hanya berdosa. Nah, dengan alasan bahwa untuk mengisbat bahwa misalnya Tuhan itu bahwa Tuhan itu tadi bahasa apa Ki? Oke, untuk mengisbat bahasa apa tadi? Bahwa untuk mengisbat bahwa tadi bahasa apa? Tunggu. Oke, untuk mengisbat bahwa Tuhan itu tidak bahasa apa kita ada Ustaz? Apa tadi saya lupa Ustaz. Ya. Oh, mungkin Imam Sanusi ya di? Oh ya, oke. Ya, itu Imam Sanusi itu kan di dalam kitabnya menukil mengambil dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sampai haddul kufrah, sampai batasan kafir, ada yang mengatakan tidak. Kenapa Imam Sanusi mengatakan tidak? Karena untuk mengisbat bahwa Tuhan itu tidak seperti itu harus menggunakan dalil-dalil yang bersifat doruri. Dalil-dalil yang ujung-ujungnya daripada dalil itu cukup tanpa harus kita pikirkan akan kebenarannya. Dalilnya harus bersifat doruri. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa gula itu manis. Perkataan saya gula itu manis merupakan dalil doruri. Merupakan dalil sesuatu yang ketika saya ucapkan, akal kita tidak perlu berpikir bahwa apakah benar gula itu manis. Nah, itu dikatakan sebagai dalil doruri. Nah, ini oleh alasan ini Imam Sanusi mengatakan bahwa
orang yang mengatakan tajsim kepada Tuhan, tasbih atau selainnya, itu tidak sampai pada haddul kufrah. Tapi ada yang mengatakan sampai haddul kufrah. Tapi secara pribadi, kalau misalnya sampai kita kafirkan orang, itu akan berkonsekuensinya sangat parah sekali. Mulai daripada muamalah, kita tidak boleh menjadi imam kepadanya. Intinya mengatakan orang kafir itu sangat berbahaya sekali. Baik misalnya dari orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian, atau orang Salafi mengatakan kepada Asy'ariyah, atau Asy'ariyah mengatakan kepada Salafi dengan tuduhan seperti itu. Nah, itu merupakan perkara atau hal yang harus kita jauhi. Karena konsekuensinya adalah kita tidak boleh bermakmum sholat padanya. Itu konsekuensi daripada kata kafir. Nah, itu mungkin jawaban kami kepada Ustadz Syahril. Mas Saudara Sarel. Ya, benar. Tahu juga ya sampai ke Asy'ariyah Batruniyah dan lain Iya. sebagainya. Alhamdulillah. Memang Iya. kesimpulannya yang saya tangkap bahwa memang salah satu juga yang menjadi ijaz Al-Quran bahwa memang ada majas ya di dalam. Ya, artinya majas ini juga bukan berarti untuk menurunkan kerendahan dari Al-Quran itu sendiri, tetapi untuk keindahan di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Untuk sekarang sementara cukup, insya Allah. Langsung aja Ustaz, pertanyaan kedua tadi dari Saudara Nur Khairat. Oke, makasih atas tanggapan. Mungkin kami terka-terka bahwa mungkin ada sebab kenapa, karena ketika misalnya terjadi sebuah tahrif dalam Al-Quran, maka mengetahui adanya tahrif ini itu adalah lembut para penghafal Al-Quran. Ya, jadi sebuah kesalahan, baik itu misalnya salah cetak, salah harakat, atau misalnya salah huruf, itu lembaga tersebut akan akan menarik Al-Quran itu, atau akan menarik sumber peredarannya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kontribusinya tadi telah disebutkan, menarik ketika misalnya terjadi sebuah tahrif. Dan ini pernah terjadi, kalau tidak salah tahun 2010 ke bawah. Itu pernah terjadi pentahrifan Al-Quran dan disadari oleh para ulama orang Indonesia, sehingga peredaran Al-Quran itu ditarik dan dicabut. Mungkin itu saja jawaban kami kepada Saudara Nur Khairat. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Bertahan di Ustaz Nur Khairat, gimana, sudah dengar tadi tanggapan dari Saudara pemateri? Iya, cukup. Cukup. Ada tanggapan balik? Tidak ada? Iya, tamam ya Ustaz. Iya, baik. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari untuk Saudara pemateri. Perbedaan mujizat yang pernah terjadi di masa-masa kenabian itu dengan Al-Quran, apa yang membedakan itu? Perbedaan mujizat Al-Quran dan mujizat-mujizat yang lain. Tadi telah kita terangkan atau telah kita jelaskan bahwa salah satu perbedaannya itu ada yang bersifat material dan imaterial. Ada yang bersifat hanya disaksikan oleh orang-orang atau umat yang ada pada waktu itu, atau disaksikan pada saat misalnya nabinya masih ada. Dan ada yang bersifat imaterial, bersifat mu'abbad, bersifat selama-lamanya, seperti dalam Quran. Kemudian apa yang membedakan antara keduanya? Kalau Al-Quran itu mujizatnya ketika misalnya kita baca, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian apa lagi? Dalam Al-Quran itu sebagai sumber rujukan hukum Islam yang pertama. Kalau mujizat yang lain itu terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mujizat yang diberikan itu tidak bisa menjadi sumber rujukan hukum. Mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan hukum, tapi sumber rujukan hukum bahwasanya dia seorang nabi.
Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai sumber hukum, misalnya dalam mengatur undang-undang atau tatanan masyarakat, itu tidak bisa kita katakan demikian. Karena tidak ada apa namanya? Tidak ada hal-hal yang mengaturnya. Mungkin itu saja jawaban kami kepada Ustadz Rifki. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, 3 pertanyaan tadi. Untuk yang terakhir, Saudara Rifki sudah dengar jawaban dari Saudara pemateri? Saudara Rifki, masih ada atau sudah kembali ke Bima kah? Oh iya, Zat, sudah sangat jelas. Terima Masa kasih. kita kampung. Afwan Ustadz lagi di luar. Salah. Oh iya, iya, enggak apa-apa. Baik, sebelum saya, sekarang kita sudah pada jam 2, masih ada waktu. Sebelum saya buka lagi sesi yang kedua, saya juga ingin menanggapi yang pun pertanyaan yang ketiga dari Saudara Rifki ini. Ini menarik pertanyaannya ini terkait dengan cara kita melihat perbedaan dari mujizat itu yang pernah terjadi pada masa-masa Nabi terdahulu dengan mujizat yang ada dalam Al-Quran. Ada pernah penjelasan yang saya dengar cukup menarik bahwa salah satu kemujizatan Al-Quran itu adalah dia senantiasa relevan menjawab seluruh persoalan sampai hari kiamat. Itu karena relevansinya. Kalaulah misalnya ada persoalan hari ini belum terjawab oleh Al-Quran, bukan Al-Quran tidak menyentuh wilayah itu, tetapi mungkin belum hadir ulama, belum hadir seorang ilmuwan yang bisa menjelaskan secara relevansi sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Itu menarik sekali bagi saya penjelasan itu, karena itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran itu pertanyaan yang ketiga ini. Baik, masih ada beberapa teman yang belum merespon, barangkali juga ada yang ditampung catatan-catatan dari tadi. Untuk sesi kedua ini saya beri kesempatan kepada yang lain. Bisa 3 orang lagi. Silakan kepada teman-teman yang mau merespon. Mungkin kami Ya, silakan saudara di kursnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan juga saya ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada pemakalah yang telah memberikan kita ilmu-ilmu yang luar biasa tadi ya yang dipaparkan. Baik, mungkin sekedar penambahan saja dari sedikit yang kami ketahui. Saya lihat tadi dan saya baca makalahnya pemateri itu sebenarnya sudah mencangkup jenis-jenis daripada i'jazul Quran, daripada mukjizat-mukjizat yang ada pada Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa poin yang kemudian tidak dijelaskan secara rinci, yang padahal itu sebenarnya sangat penting untuk diketahui. Salah satu contohnya itu pada poin terkait dengan uslub-uslub ya yang ada pada ayat-ayat Al-Quran, atau bagaimana tatanan ayat-ayat itu yang kemudian menjadi sorotan orang-orang Arab ya yang kita tahu notabene pada waktu itu ya orang Arab dikenal dengan ahli-ahli syairnya ya, ahli-ahli tata bahasanya. Ini yang kemudian perlu untuk diperjelas kembali ya, bagaimana sih mujizat Al-Quran dalam hal tata bahasanya atau marokibnya,
ataupun uslub-uslubnya. Nah, tadi disinggung dalam makalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kan masuk Islam karena salah satunya melihat melihat dan mendengarkan surah Toha yang dibacakan oleh salah satu keluarganya, yang kemudian dari pembacaan surah Toha itu beliau kemudian mendengar dan melihat ternyata ayat di dalam Al-Quran itu berbeda daripada syair-syair yang pernah dia temukan, yang pernah dia baca, ya. Dan kalau kita mengetahui Umar bin Khattab, ya, termasuk beliau itu dan juga beberapa orang-orang Quraisy lainnya, termasuk Walid bin Mughirah, itu dikenal sebagai ahli-ahli syair, ya. Dia dikenal sebagai ahli-ahli syair. Misalkan Walid bin Mughirah itu juga pernah mengatakan eh, dia kan bukan Islam, ya, dia belum masuk Islam, ya. Saya rasa juga sampai meninggal dia tidak masuk Islam, tapi dia secara objektif menilai Al-Qur'an, dia mengatakan tidak pernah saya melihat, ya, bentuk susunan syair yang seperti ini, dan ini mustahil dibuat oleh seorang manusia. Itu kata Walid bin Mughirah, ya. Nah, demikian juga yang terjadi pada kasus Umar bin Khattab ini. Ketika mendengarkan surah Toha, di dalam surah Toha lah misalkan, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, ayat demi ayat itu, kemudian akhirannya itu hampir sama semua. Bahkan sama, ya. Beberapa ayat kita lihat seperti itu. Misalkan surah Toha, ya, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma baina Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu kalau kita melihat akhirannya sama semua, ya, akhirannya sama sama semua. Dan inilah kemudian ketika didengarkan juga artinya, ya, ini bisa orang-orang yang memang memahami bagaimana kita ini yang belum ahli syair akan mendengarkan Al-Quran biasa-biasa saja, tidak jauh beda dengan mungkin kitab-kitab suci yang lainnya. Tapi bagi orang-orang yang berilmu maka tidak demikian. Ya, sama juga misalkan ahli qiraah ketika mendengarkan orang mengaji, ya, tilawah, mereka akan bisa mengetahui mana yang kemudian paham tajwid dengan baik, mana yang tidak memahami tajwid dengan baik. Walaupun kedengaran suaranya itu indah, namun bagi ahli qiraah dia akan mengetahui, oh ini salahnya di sini, salahnya di sini. Nah, begitu pula terjadi pada orang-orang yang ahli syair, mereka akan mengetahui ini buatan manusia atau ini bukan buatan manusia. Ini tidak masuk akal jika manusia yang buat, dan itu ada pada Al-Qur'an. Nah, maka kalau ditanyakan tadi perbedaan antara mujizat Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya adalah yang paling besar pada tata bahasa Al-Quran itu sendiri. Itu yang paling besar, ya. Karena kita tidak pernah melihat dan tidak pernah datang pada kita riwayat ada orang yang masuk Islam karena Rasulullah bela bulan. Tidak pernah itu. Mungkin kalau ada yang dapatkan riwayat, silakan disampaikan. Saya membaca tidak pernah saya melihat utama bisa ditambahkan di makalah bahwasanya yang menjadi salah satu ijaz Al-Quran yang paling utama adalah tadi daripada bahasa yang digunakan itu bukan bahasa manusia, tapi kemudian memang bahasa yang menciptakan alam semesta ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan isi daripada Al-Quran.
ini juga menjadi kemujizatan yang sangat luar biasa. Karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sudah ditegaskan. Dan kalau kita rincikan ya dari ayat per ayatnya itu, kita akan menemukan bahwasanya Al-Quran tidak meninggalkan ya apa namanya, tidak meninggalkan apa namanya, tidak meninggalkan sesuatu pun ya yang menjadi masalah di muka bumi ini, kecuali kemudian Al-Quran menjelaskan solusinya ya, yang kemudian di cover sama hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif misalkan habdu minallah, itu semua ada ya, kita ada sholat, ada zakat, ada puasa dan seterusnya. Hablu minan nas, misalkan ada yang disebut sistem ekonomi Islam, ada disebut dengan sistem politik Islam, pemerintahan Islam, memilih pemimpin dalam Islam, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan habdu minan nafsi, ya, yang berkaitan dengan diri sendiri, seperti makan yang halal, ya, yang bukan kemudian seperti bangkai, ya, itu semua diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ini yang mau diteliti, maka kita akan menjumpakan tidak ada sama sekali kitab ya yang ada pada hari ini maupun sebelum-sebelumnya yang sesempurna daripada daripada Al-Quran, ya. Nah, begitulah kemudian dua hal ini yang kemudian saya menjadi fokus utama dari bahasa yang digunakan Al-Quran dan dari sisi makna ayatnya, ajaran yang dalam Al-Quran yang memang sangat sempurna, sehingga kemukjizatannya itu sampai akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya hanya berakhir sampai pada kaumnya saja. Sedangkan Al-Quran itu bisa sampai akhir zaman. Mungkin itu Ustadz, tambahan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tambahan tadi barangkali nggak perlu tanggapi oleh pemateri karena ini sifatnya tambahan, dan memang betul apa tadi yang disampaikan itu perlu juga memang kita sedikit mengurai tentang mujizat dari sisi melihat dari sisi bahasanya dan dari sisi kandungannya. Itu bagus sekali tadi dari penjelasan dari saudara Ustaz Kuarsi. Sekarang masih ada waktu sedikit sekitar 10 menit, ya 10 menit lah, kita masih bisa terima pertanyaan lah dari teman-teman. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Saya cari yang tidak aktif kameranya. Elsa di mana sekarang? Ada Jaki? Ada Ustaz. Ada Jaki toh? Iya. Untuk mungkin bertanya-tanya mungkin. Lewat Ustaz. Lewat Mi. Pas. Maksud ke pas-pas. Oh. Rifda, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kabar, Rifda bilang. Rifda izin ke toilet tadi. Oh, izin ke toilet ya. Oke. Siapa lagi yang belum? Oke, saya secara umum saja siapa yang mau? Ya, Ustaz Nasrullah itu mungkin. Coba. Ya, Nasrullah tadi ada yang mungkin ditanyakan. Depan saya belum baca chatnya. Silakan terus disampaikan secara lisan. Oh, sudah diwakili ya? Bagus itu. Kalau sudah diwakili. Diwakili cuma nanti masuk surga atau diwakili toh? Baik. Kalau diwakili masuk surga. Ya. Ya, Wida, ada yang disampaikan? Ya, enggak ada aja Ustaz. Tidak ada aja. Berarti sudah dipahami deh. Ya, biasanya kan dua kemungkinan itu kalau sudah suasana hening, apakah kemungkinan Iya, kita ada pertanyaan dititipkan tadi Rifda sebelum masuk ke toilet. di mana dititipkan? Di saya. Coba dibaca saja. Jadi diwakili juga. Afwan, sudah ada. Ada. Oh, silakan kalau sudah ada. Ya, silakan. Iya, pertanyaan saya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah ada yang mengingkari mukjizat atau ijaz dari Al-Quran? Jika ada, bagaimana cara menyikapi orang tersebut atau kelompok mungkin? Ya.
Bagaimana saudara pemateri? Bagaimana terhadap orang-orang yang mengingkar tentang kemujizatan Al-Quran itu? Adakah saudara Iya, pemateri? Ustaz. Ada ya? Iya, iya, Ustaz. Oke, Ya. silakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Farsi atas tambahan-tambahannya yang sangat kalau saya secara pribadi itu sangat enak sekali didengar, apalagi ketika beliau menjelaskan bagaimana proses masuknya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena berdasarkan uslub atau ayat daripada Al-Quran, mana beliau tadi menjelaskan mengenai tentang uslub dan isi daripada Al-Quran. Mungkin sedikit mengenai tentang uslub daripada Al-Quran. Nah, dalam ilmu balaghah itu segala hal yang berkaitan tentang Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat. Bahkan takdim takhirnya yang mana harus didahulukan, yang mana harus dibelakangkan, kemudian kenapa harus menggunakan jumlah fi'liyah terlebih dahulu, kemudian jumlah ismiyah terlebih dahulu, itu sangat sangat mempengaruhi makna, sangat mempengaruhi makna sekali. Atau kenapa misalnya di sini harus beralif lam, di sini tidak beralif lam, atau bahasa lainnya kenapa sini ma'rifah, kenapa sini nakira. Misalnya kita ambil sampel pada lafaz surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, ini pertama dulu kita bahas alif lamnya. Nah, alif lamnya di sini dikatakan sebagai alif lam bil jinsi. Alif lam yang alif lam yang berbicara tentang jenis. Nah, masuk kepada lafaz hamdu, pujian. Berarti segala bentuk pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seperti itu. Segala bentuk pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi, lamnya. Lamnya bisa dikatakan sebagai lamul ikhtisas, yang berarti memberikan makna lam kekhususan, atau lamul milk, lam kepemilikan. Ketika misalnya kita katakan lamnya di sini sebagai lamul ikhtisas, alhamdulillahirabbil alamin, segala bentuk pujian hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita katakan sebagai lamul ikhtisas. Tapi kalau misalnya kita katakan sebagai lamul milk, alhamdulillahirabbil alamin, segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa misalnya harus jumlah ismiyah? Kenapa bukan jumlah fi'liyah? Misalnya mengatakan nahmadullaha rabbal alamin. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kenapa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena jumlah ismiyah atau didahului mubtada khabar itu menunjukkan makna yadullu ala thubuti wad dawam. Menunjukkan bahwa hal tersebut sebut, tetap dan terus menerus. Berarti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap dan terus menerus. Beda halnya ketika misalnya kita katakan bahwa jumlah fi'liyah. Nah, misalnya kalau dalam jumlah fi'liyah biasa korinanya itu atau indikasinya adalah hal-hal yang berbicara tentang nikmatnya. Misalnya dalam matan sulam al-munawwarat nahmaduhu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islami. Itu menggunakan jumlah fi'liyah. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Binikmatil imani wal islami, apatah lagi nikmat iman dan Islam. Di sini didahului dengan jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah memberikan faedah apa? Astagfirullah, memberikan faedah tajaddud, memberikan faedah hal tersebut selalu terperbaharui. Berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang selalu ada, yang selalu terperbaharui kepada kita. Apalagi nikmat yang selalu terperbaharui adalah nikmat iman dan Islam. Nah, itu mungkin sedikit bahasan tentang mengenai usdub dalam Al-Qur'an. Kemudian kita menuju ke pertanyaan Ustazah Rifda yang mengatakan apakah ada orang yang mengingkari kemujizatan Al-Quran dan bagaimana cara kita meresponnya ya, atau bagaimana cara kita menanggapinya, begitu deh. Ya. Kalau pertanyaannya apakah ada orang yang bahkan yang mengingkarinya sendiri itu bisa dikatakan dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Misalnya orang-orang Islam yang belajar di Barat itu kamar-kamar visioner, itu sarjana-sarjana visioner, kita tidak usah sebut merek siapa, itu bahkan
menulis dalam satu bukunya yang berjudul Polemik Al-Quran. Itu kan sangat etis sekali ketika misalnya dikatakan Al-Quran itu berpolemik. Nah, bahkan ketika misalnya kita baca dalam bukunya itu kalau misalnya kita apa namanya sudah bisa kita pastikan dia hukum itu pihak kufur, pada derajat kekafiran. Nah, misalnya ia mengatakan bahwa kami tanyakan bahwa dalam Al-Quran itu bisa satu hurufnya itu dihilangkan. Padahal sebenarnya satupun huruf itu tidak bisa dihilangkan daripada Al-Quran. Nah, dia itu berpatokan atau orang ini berpatokan misalnya lafaz alif yang ada pada misalnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah itu kan kadang ada dan kadang tidak ada. Olehnya itu dia mencoba untuk merevisi atau untuk melakukan hal-hal yang istilahnya lah kurang ajar terhadap kitab suci Al-Quran. Dengan masalahnya mengatakan dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kata la a'budu panjang menjadi la a'budu. La a'budu yang artinya la a'budu, saya tidak akan menyembah, menjadi la a'budu. Dari huruf la nafi menjadi lamut taukid. Saya tidak akan menyembah menjadi saya akan menyembah. Ini kan sudah merubah maknanya. Adapun misalnya pernyataannya orang tersebut itu tidak memang benar. Terkadang kita temukan ada huruf alif yang dibuang dan ada huruf alif yang didatangkan. Tapi maknanya tidak sampai sefatal ini. Tidak sampai sefatal yang dikatakan oleh sarjana revisioner ini. Kemudian bagaimana caranya kita tanggapi? Ya kita tanggapi dengan cara munadharah, dengan cara misalnya berdiskusi. Kita katakan bahwa klaim-klaim atau proposisi yang kamu kemukakan terhadap Al-Quran itu sebenarnya sudah terbantahkan ribuan tahun yang lalu. Yang kamu katakan terhadap Al-Quran itu misalnya kita katakan sudah basi. Kita langsung katakan saja, berikan kepada dia safsatah. Nah, safsatah itu misalnya kita safsatah itu kita misalnya melakukan kata-kata yang kata-kata yang keras pada lawan banyak. Sering kita temukan itu lawan debatnya Pak Rocky Gerung. Itu sering sekali kita lihat lawan debatnya Pak Rocky Gerung itu melakukan tafsatah, melakukan misalnya yang pernah saya dengar itu ketika lawan debatnya Pak Rocky Gerung ini mengatakan demikian, apa tong kau bukannya ke siapa-siapa, kau itu bukannya ke seorang ahli, nah, kau itu hanya seorang dosen. Nah itu namanya tafsatah. Tafsatah itu tidak ada kaitannya antara tema daripada munadharah. Tapi dibolehkan ketika misalnya ketika berdebat dengan non-muslim atau berdebat kepada orang-orang yang melecehkan agama Islam. Itu mungkin jawaban dari kami untuk jawaban daripada Ustazah Rifdah. Ya, kira cukup waktu ya kita untuk diskusi pada hari ini dari beberapa pertanyaan tadi dan tanggapan balik. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Husni Mubarak yang telah memberikan pemaparannya hari ini. Siapa tahu capek, haus, silakan diminum kopinya kalau ada di situ. Saya mau persilakan kepada dosen kita untuk mengambil sesi terakhir terkait dengan materi kita ini. Atau ada yang ingin diperjelas dari pembahasan secara keseluruhan tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada dosen pengampu mata kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, tabayun atau sedikit sarankan. Ya, misalkan alhamdulillah Ustaz Husni Mubarak ini sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan maksimalnya. Dan catatan ya, sejak minggu lalu saya lihat sudah 2 makalah ini
belum ada yang Turnitingnya 24% ya. Iya. Ah, kalau minggu lalu lebih 40, kalau ini sekarang pas 40 Turnitingnya. Hampir 2 kali lipat dari yang semestinya ya. Ya, oke. Kalau mau disyukuri ya kita tetap bersyukur karena ada juga bahkan makalah saya dapat 50-60% ya. Bahkan kita juga harus tetap memberikan semangat. Ada juga yang cuma 20%, ada juga bahkan cuma 10%, 15% ya. Nah, tetapi hasilnya sekarang ini hanya 40% ya. Dan nanti Ustaz Husni kalau menjelaskan ingat baik-baik terbagi 3. Nanti juga kalau Ustaz ceramah ya oke atau mempresentasikan ingat latar belakang atau pengantar, pembahasan dan penutup itu mau diseimbangkan. Tadi saya lihat pengantarnya panjang sekali. Hukum syar'i, hukum adi, hukum itu panjang sekali. Ya kan? Kalaupun mau dibahas singkat-singkat saja, ya, singkat-singkat saja dan seterusnya. Oke. Mungkin itu biasa orang begitu. Keenakan itu. Ah, oke, mungkin Muslim Mubarak ini banyak ilmunya atau apa mau disampaikan semua, ya. Oke. Padahal betul tidak semua itu ilmu satu satu sekaligus langsung kita sampaikan, ya kan? Ustaz Nasrullah ini kalau hafal 30 juz, kalau imam sholat maghrib tidak langsung sholat maghrib 30 juz dia baca, ya kan? Nah, habis itu waktu sholat isya belum pi sholat maghrib orang kalau begitu. Nah, jadi kita sedikit-sedikit. Tapi ingat ini catatan saya ketika Anda nanti menulis makalah dan tesis, semua tidak semua yang Anda tahu Anda tulis dalam makalah atau Anda jelaskan. Tapi semua yang Anda jelaskan, Anda tulis, wajib Anda tahu. Nah, ya, saya ulang, tidak semua yang Anda tahu, Anda tulis dalam makalah. Anda sampaikan. Tapi semua yang Anda sampaikan, Anda tulis, wajib Anda tahu. Oke? Ini tadi yang dikena sedikit Ustaz Husni. Ya, yang dia tahu, udah sampaikan. Ada ditulis makalah, dah. Ya, oke. Bahkan ada di makalahnya, saya lihat skip, banyaknya skip. Contoh, dia bahas rumusan masalah pertama tentang pengertian mukjizat, mungkin 1 menit, 2 menit dia bahas. Yang lain saya lihat, makanya saya tadi cuma mengamati dulu. Wah panjang ini, panjang ini. Saya hanya lihat berapa menit, ya, ya. Saya lihat tadi 15-20 menit itu pengantar atau kurang lebih pembahasannya tadi rumusan masalah pertama sedikit dan seterusnya. Oke ya. Nah, oke. Nanti diberikan presentasi. Ya, nanti moderator nanti arahkan itu berapa menit itu bagus presentasi. Kalau kita biasa ya 15 lah, 15-20 ya. Itu ada semua itu. Oke. Kita perbanyak diskusi dan penanyaan. Oke. Kemudian ada tadi Husni, apa tadi? Sarjana Barat Islam. Berarti agama Islam itu maksudnya itu ya? Sarjana Barat Islam atau saya salah dengar? Ustaz, Apa sarjana revisioner, sarjana barat Ustaz, tapi dia beragama Islam. beragama Islam? Iya. Oh, beragama Islam. Atau yang Anda masuk orientalis? Bukan, lain tong. Eh, bukan Ustaz, kalau misalnya kita memang telisik itu orangnya, dia memang orang Islam sejak lahir, bahkan Hmm. termasuk anggota dalam organisasi di Indonesia terbesar. Nah, Cuman tapi begitu kita tidak sifatnya ya. sebutkan. Nah, itu Ya. oknum, betul. Itu oknum. Ya, itu oknum. Tapi ada juga yang sarjana barat di luar sana yang memang beragama Islam yang tidak begitu. Ya, nah, dan seterusnya. Oke, betul. Ada oknum. Sama kalau kita Indonesia. Baik semua orang Indonesia. Belum tentu. Ustaz masuk semua surga. Belum tentu. Dosen masuk semua surga. Belum tentu. Tidak, belum tentu ya. Ya, itu memang ada oknum begitu betul. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, mau membahas rumusan masalah pertama, kedua, dan tiga, dan pertanyaan yang mengembang. Ada tadi yang saya dengar dari Pak Ustaz Kuarsi, apa ya? Terbelahnya bulan itu hadis doib atau apa tadi itu ya? Kenapa tadi itu, Katie? Terbelahnya. Ustaz, maksudnya Ah, dapat riwayat yang masuk Islam karena melihat Rasulullah membelah bulan.
Masuk Islam, apa tadi? Masuk Islam, Saya belum mendapatkan riwayat ada sahabat atau siapapun itu yang masuk Islam karena pernah melihat Rasulullah membelah bulan. ya. Tapi kalau Yang saya terbelah maksudkan bulannya, tadi, kalau terbelah ya kan bulannya, karena waktu uh-uh. bagaimana saat Kalau yang terbelah bulan, kira-kira itu hadis Nabi atau bukan itu yang terbelah bulan? Anda eh, sudah, Hmm? kalau yang pernah saya baca ada riwayatnya Ustadz, tapi saya belum teliti lagi apakah riwayatnya itu sahih atau tidak. Oke, oke. Itu adalah riwayat di Bukhari. Kalau tidak salah ada juga di Muslim, ya. Oke, oke. Saya minta tolong kepada Ustaz Kwarsi. Saya tadi sudah anukan minta tolong Ustaz Kursi untuk baca riwayat tersebut. Ini kitab Bukhari jilid 4 kalau tidak salah. Ini membahas namanya ada ketika tafsirul Quran, ya, tentang ketika penafsiran surah Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'ah. Di situ Imam Al-Bukhari menyampaikan riwayat tersebut. Saya minta tolong Ustaz Kwarsi menyampaikan atau membacakan ayat ini. Nah, silakan. Kalau bisa juga dibantu untuk diterjemahkan. Nah, silakan Ustaz. Baca Rom. Baik Ustadz. Haddatsana Haddatsana Musaddid Ustadz ya. Musaddad. Musaddad. Nama Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Syu'bah wa Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud qal in syaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain firqah fawqal jabal wa firqah dunahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. artinya. Nah, Langsung mi. Langsung mi. An Ibnu Mas'ud. dari Ibnu Mas'ud Rasulullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata telah terbelah bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Maksudnya firqatain ini kelompok saja atau apa? Dua bagian. Dua bagian. Dua bagian. Bagian pertama Bagian berada pertama di atas gunung dan bagian pertama berada di atas gunung dan bagian kedua berada di selainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, maka saksikanlah. Oke, oke. Jadi ada hadisnya itu. Saya kalam Bukhari. Ini nama. Ini saya sudah kasih tanda. Ini Ada Bukhari. hadisnya. Oh, ini Bukhari. Saya sudah kasih tanda. Ini Bukhari. Ya. Ini di jilid 4. Ini di jilid 4 di Yang halaman saya ini. maksud Ustaz, Apanya yang itu masuk Islam karena melihat bulan terbelah itu saya rasa belum ada riwayat Ustaz. Karena kan sebagaimana Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya menjadi ular, itu para penyihir yang menjadi lawannya kan langsung menjadi pengikutnya Nabi Musa. Nah, pada zaman Rasulullah ini ketika dibelahnya bulan, kemudian memang ada pembelahan bulan, apalagi di Sahih Bukhari, tapi saya belum temukan riwayat ada orang yang masuk Islam karena melihat peristiwa itu, Ustaz. Itu yang saya maksud tadi. Jadi bukan bulannya. Makanya saya tanya-tanya. Apanya Bukan, bukan, Ustaz. ditanyakan Bukan. bulannya, ya, bulannya atau apanya, ya. Iya. Tetapi ada di situ aduh, ya, disuruh untuk menyaksikan dan seterusnya, ya. Oke, oke. Oke. Ustaz Kwarzi, kira-kira ini ya menurut Anda ya, kalau Al-Quran itu jumlahnya 6.000 lebih, 6.236 kalau menurut versi Ibnu Abbas, kalau jumlah hadis semuanya kira-kira berapa itu, Ustaz? Yang pernah saya baca Ustadz dalam riwayat itu kan Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu diriwayatkan pernah menghafal 1 juta hadis. Alfu wa alfin sebutkan di situ riwayatnya. Ya, tapi di sana dalam beliau sudah mensortir lagi
sehingga dimasukkan ratusan ribu saja di dalam musnadnya. Nah, kalau dilihat dari riwayat itu maka ada kemungkinan hadis berjumlah 1 juta lebih itu, Ustaz. Allah. Betul, betul. 1 juta. Betul, 1 juta lebih. Oke, ya. Kalau di Bukhari cuma ribuan, di Muslim cuma ribuan, ya. Itu pun yang sahih. Oke, oke. Eh, Nanti silakan tanyakan kepada Ustaz Laude. Siapa lagi saat itu nanti? Siapa lagi dosen hadisnya satu? Pak Laude dengan siapa? Mau lagi? Sadarsul. Atas Darsul, ya pasti nanti lebih lanjut. Bagaimana itu ya? Oke, dan seterusnya. Yang jelas belum tentu kalau kita ada sesuatu belum ada hadisnya. Siapa tahu? Siapa tahu? Ada di kitab hadis lain dan sebagainya. Ya, bukan hanya kitab hadis itu cuma Bukhari Muslim saja ya. Mesti ada yang lain. Oke. Nah, termasuk itu lihat juga di kitab syarah. Nanti saya bukakan lagi syarahnya itu. Saya perlihatkan nanti ketika Nabi mengatakan saksikanlah. Apakah ada jawaban di situ? Ketika ada kitab-kitab syarah dari An-Nawawi misalkan, Ibnu Hajar dan sebagainya. Nah, ya, oke. Walaupun mungkin bukan hadis marfu, tetapi mungkin ada hadis mauquf. Mauquf itu dari sahabat atau dari maqtu dan sebagainya. Nah, itu kan ya. Itu saja yang tadi sedikit yang membuat saya ya oke. Kemudian saya ingin minta penjelasan dari pemakalah. Ada tidak bedanya itu? Kalau kita katakan ijazul Quran dengan mukjizatul Quran, Husni. Ada tidak bedanya? Sekarang kita aspek kaki Eh, yang hakikat dulu. Apa bedanya? kalau kita Ijazul Quran misalnya, dengan mukjizat Al-Quran. Apa tadi? Kenapa? kalau ijaz itu Ustaz, dia kan bentuk masdar dari kata ajazah yu'jizu ijaz. Berarti kalau Hmm. misalnya kita terjemahkan kemukjizatan, mukjizat bentuk masdar ke Ustaz. Hmm. Kalau mukjizat Sedangkan dalam kalau bahasa kita Arab, kalau mukjizat dia itu bentuk isim fa'il. Nah, hmm. berarti orangnya yang dimaksud. Kalau Tunggu, tadi tunggu, 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 apa tunggu, ya, tunggu. Al-Quran itu muzakkar. Kenapa mukjizat muannas? mukjizat itu Ustaz, dia sebenarnya tanya di situ bukan ta yang menunjukkan dia muannas Ustaz, Oke. tapi ta yang menunjukkan bahwa dia di situ mubalagah. Sama dengan Ada tadi yang kita jelaskan ada lafaz tadi ditulis, ya, ada tadi ditulis di makalahnya itu perbedaan itu tadi ada nggak ada ditulis. Tidak ada nggak kan? ada Ustaz. Ya, Itu ternyata Alhamdulillah Anda tahu. Tapi itu jelaskan ya ya, dari aspek etimologinya apa perbedaannya ijaz dengan mukjizat. Dari aspek terminologi dan penggunaannya sehari-hari, mukjizat itu untuk para nabi dan juga minimal untuk kitab suci. Bisa juga katakan mukjizat Al-Quran. Tapi kalau ijaz, tidak ada kata ijaz Nabi Musa, ijaz Nabi Ibrahim. Ijaz cuma spesial untuk Al-Quran. Ya, jadi ulama itu saking pintarnya itu, ya, ketika ada sesuatu supaya membedakan istilah, ya, istilahnya, kata kuncinya. Kalau kita bilang ayat turun itu ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis supaya beda, ada apanya? Asbabul, asbabul, apa namanya kalau hadis? Belum kita belajar hadis. Babul Asbabul, wurud. ada asbabul urut. Itu kan beda kan? Nah, ini juga. Sebelum Nabi Muhammad, mujizat itu dikenal. Khusus Al-Quran kita namakan i'jaz. I'jaz ya. Iya, iya. Sama. Sama kalau dulu sebelum ada Al-Quran, tadi kemujizatan bahasa, dulu ada namanya bait-bait, al-bait. Permulaan bait namanya awalul bait. Bait-bait sajak-sajak yang Anda tahu tadi ada akhiran-akhiran apa ya. Akhirnya akhirul bait. Tetapi ulama kita membuat istilah kalau awal ayat terkadang oke, biasa saja kita mengatakan awalul ayah boleh. Tetapi ulama membuat kaidah seperti kaidah munasabah. Al munasabatu baina zailul ayah wa ra'sul oke wa ra'sul ayah. Kita tulis ini terbatas ini anunya harakatnya kalau dia zailul ayah. Apa artinya zailul?
Apa artinya Zailul? Ustaz, apa bagus lagi saya tanya ini? Ustaz Sahril. Apa artinya Zailul, Ustaz Sahril? Zailul. Apa artinya Zailul? Ada tuh kalau hewan ada zailnya. Apa tuh kalau zailul? Lawan dari roksun. Apa artinya zailun? Zailun itu artinya ekor. Ekor ya, suaranya mungkin anmut tadi. Betul. Ekor ya. Roksun berarti kepala. Jadi kalau bait menggunakan kata awalul bait, akhirul bait ini roksul ayah itu permulaannya. Roksul. Zailul itu ekornya. Tidak ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin itu awalnya roksul ayah namanya. Oke, istilah mufassirin. Kemudian di akhirnya wattaqullah wa yu'allimukumullah itu namanya zailul ayah. Pasti ada berhubungan itu. Ya, walaupun beda berapa baris, ya kan? Pasti ada al-munasabah bainahuma. Oke, bainahima. Oke, begitu. Jadi ada istilah-istilah tertentu supaya eh, jelas perbedaannya. Oke, termasuk ini mukjizat dengan i'jaz, ya. Oke, oke, oke. Oke, sebelum itu saya akan perlihatkan kepada Anda slide yang baru-baru hari ini tadi saya buatkan untuk Anda. Ya, kalau mau kita katakan bahasa Indonesia mukjizat itu adalah ajaib, hebat, luar biasa. Ya, oke, luar biasa. Kemudian eh, untuk melihat kehebatan atau sebuah keajaiban dan sebuah pengertian bagus itu kalau lengkap ini, lengkap ini SPO-nya, subjek, predikat, dan objeknya, ya. Oke, kita lihat subjeknya mukjizat itu dari Allah. Oke, apa predikatnya mukjizat? Itu tadi sebuah kehebatan luar biasa. Itu tadi bagus, melemahkan. Namanya melemahkan berarti Al-Quran ini kuat, subjeknya kuat, ya. Kuat. Jadi mujizatnya Nabi ini melemahkan kita, tapi dia kuat, ya, dia kuat. Berarti siapa yang melemahkan? Dia yang kuat. Kita yang lemah, dia bisa menandingi Al-Quran. Nah, itu lemah. Karena dia apa? Melemahkan, hebat, luar biasa, dan ya sesuatu yang wow, ajaib. Objeknya kalau kita bilang mukjizat, itu adalah Nabi atau Rasul, dan itu juga adalah Al-Quran. Ya, dan Al-Quran itu ya, Nabi, Al-Quran itu namanya objeknya. Jadi ketika ada kehebatan-kehebatan Al-Quran itu mukjizat, itu ada kehebatan-kehebatan nabi-nabi itu namanya mukjizat. Nah, sekarang kita lihat lagi batasan dan perbedaannya dengan istilah yang mirip. Ketika Allah memberikan kehebatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, waliullah misalkan. Oke, kalau di Mandar kita anggap itu apa ya, Imam Lapeyo ada. Di Makassar ada Tuan Tassalam Syekh Yusuf dan seterusnya. Ketika ada juga kehebatan-kehebatan beliau. Suatu ketika menara masjid miring. Kemudian ternyata hanya dengan telunjuk dengan izin Allah dari miring kembali lurus. Dia tunjuk saja. Kalau begitu itu bukan namanya mukjizat, itu namanya karomah. Sekarang sudah tidak ada lagi mukjizat. Ada bayi yang susah lahir, kemudian sang dokter bilang, Alhamdulillah ini mujizat ilahi. Tidak, sudah tidak ada lagi mujizat. Ya, sudah tidak ada mujizat. Mujizat hanya sampai Nabi, hanya sampai Al-Quran. Tidak ada lagi Nabi baru, tidak ada lagi kitab suci baru. Ya, oke. Jadi itu namanya karomah. Ya, karomah. Dan itu juga yang berikan adalah Allah. Percaya Anda tidak percaya, silahkan. Tapi itu ada. Nah, kalau orang mukmin, orang muslim, dapatkan juga kehebatan, dapat ide-ide, dapat apa sesuatu yang luar biasa juga sifatnya. Contohlah kemarin B.J. Habibie ketika menemukan rumusnya itu tentang teori keretakan pesawat, dia katakan saya menemukannya setelah beberapa malam sholat lail, sholat tahajud. Maka itu disebut dengan ilham. Kehebatannya itu ilham. Dan saya tidak heran, anak pertamanya B.J. Habibie namanya Ilham Habibie.
Karena dia mendapatkan ilham dari itu. Adapun kalau orang kafir atau manusia secara umum dapat kehebatan, oke, dapat kehebatan, penemu listrik Edison, penemu ini, itu mungkin bukan ilham. Itu hanya sekedar inspirasi yang Allah berikan, titipkan kepadanya. Tapi itu juga sumbernya dari Allah. Hewan pun kalau ada luar biasa, itu namanya insting. Insting. Oke? Mukjizat, karoma, ilham, inspirasi, dan insting ini lima hal ini itu subjeknya dari Allah. Subjeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga kehebatan dari iblis. Ya, ya. Itu dalam bentuk kehebatan, tetapi iblis berikan kepada orang musyrik. Ini namanya sihir. Itu namanya apa? Sihir, Masya Allah. Itu namanya sihir, ya. Ah, jadi besok-besok ini Ustaz Idrus. Ini cuma sebentar sama saya masih lagi Zoom meeting ini. Tunggu sih ya Pak ya. Putus suaranya. Oh, kenapa? Mungkin suara saya kenapa? Kenapa Ustaz? Mungkin ada pertanyaan atau apa? Ada tadi suara? Ada mungkin pertanyaan ke apa ke? Atau suara saya mungkin tidak jelas? Putus kita aja. Saya kalau begitu saya off pada video kamera supaya jelas-jelas. Begitu. Jadi 5 hal ini mukjizat, karoma, ilham, inspirasi, insting ini itu semua dari Allah. Tapi kalau sihir, itu sumbernya dari iblis laknatullah alaih. Itu, ya. Misalkan ini, pernah lihat Jaka Tarub lawang Mak Lampir. Entahlah ini kisah nyata atau tidak, ya. Oke. Mak Lampir dapat ilmu begitu, itu dari iblis. Jaka Tarub, ya, itu dapat ilmu begitu, kalau dia rajin sholat, hamba Allah yang soleh dan sebagainya, itu memungkinkan karomah. Ya, jadi sama-sama bisa jalan di atas air, bisa terbang-terbang, ada ilmu-ilmunya, tapi tunggu dulu. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, kalau ada yang demikian, lihat dulu ibadahnya, lihat dulu syariatnya, lihat dulu sholatnya, Qur'annya, hadisnya, dan akhlaknya. Kalau ternyata baik, mungkin dia itu adalah karomah. Tapi kalau tidak, mohon maaf, itu bisa saja. Itu bisa saja sihir yang diberikan oleh sihir diberikan oleh iblis. Itu. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang hebat, luar biasa, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah tuangkan di dalam apanya? Di dalam kitab sucinya. Ya. Nah, nah. Yang harus ada lagi di dalam makalah nanti ini adalah syarat sebuah sesuatu dikatakan mukjizat. Ya. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad beda dengan mukjizat Nabi Musa? Iya kan? Nabi Musa. Kenapa mukjizat Nabi Musa beda dengan mukjizat Nabi Isa? Iya, iya. Jadi nanti ada bedanya, ada bedanya, ya. Nah, itu nanti harus disampaikan atau pemakalah sudah tahu apa alasannya, apa syarat sesuatu dikatakan mukjizat. Ada klaim nubuah, Ustaz. Itu tadi oke, nabi, oke betul nabi, betul. Apa lagi? Yeah. Itu tadi harus nabi, namanya nabi. Apa lagi berikutnya? Tahu? Kemudian dia, ya. Apa itu? Apa itu? Itu Dia kan harus itu apa lagi? kita, Ustaz. Apa? Mujizat itu diperlihatkan Ada ke mana manusia. tantangan? Ada mana tantangan, at-tahaddi Ustaz? namanya, ada tantangan. Dan At-tahaddi, tantangan tantangan. itu harus disesuaikan dengan kaumnya. Nabi Isa itu adalah kaum yang sudah pesat dengan perkembangan kedokteran atau dunia medis. Untuk melampaui itu, maka kemujizatan Nabi Isa dari aspek medis, orang yang kusta, orang yang buta, bahkan orang yang meninggal, bisa saja dihidupkan dengan izin Allah. Sementara medis ketika itu hanya mampu mengobati yang kecil-kecilan. Maka diberikanlah mukjizat
Nabi Isa dalam bentuk tersebut. Nabi Musa, umatnya ketika Fir'aun dan Bani Israel ketika itu, ya sudah hal yang paling takjub itu kalau ada permainan-permainan tukang sihir. Ya kan? Bagaimana talinya menjadi ular dan sihir-sihir lainnya. Ramalan-ramalan dan seterusnya. Ya. Dan ternyata betul. Sebagaimana Fir'aun, ya kan, mendapatkan prediksi ramalan, mendapatkan mimpi, dapatkan apa dan sebagainya, banyak hal dari tukang sihirnya, sehingga termasuk orang kepercayaan. Maka untuk melawan sihirnya, ya ditakjubkan, dikalahkan, ya kan, tongkat menjadi ular benaran, ya kan, belum lagi bisa membelah lautan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad pemakalah, bukan masyarakat medis, bukan juga masyarakat sihir. Nabi Muhammad umatnya ketika itu masyarakat apa? Masyarakat apa? Penyair Ustaz, Masyarakat yang ahli penyair. dalam bahasa, suka bersyair, suka bercerita, pandai bersilat lidah, istilahnya kita profesor bahasa, ya, humanistik. Dan hafalan mereka memang terjamin, itu terjamin dan seterusnya. Satu. Ya. Tapi sekarang, Husni, umatnya Nabi Muhammad sekarang umat yang apa? Umat yang saintek. Umat yang sesuai dengan saintek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Oke? Karena kita masih umatnya Nabi Muhammad, luar biasa Al-Quran, baik umat yang pertama, yaitu sahabat. Oke? Sifatnya Al-Quran kebahasaan, sekarang umat terbarunya, yaitu sifatnya tentang iptek, Al-Quran juga sifatnya masih bisa mengalahkan semuanya. Makanya betul, ada tadi yang Anda bahas, bagaimana itu Al-Quran dari aspek ilmiah. Oke, itu betul. Itu betul. Ya, itu betul. Cuma ini makalata ini Ustaz Husni, apa bedanya itu bentuk ijaz dengan, saya pusing tadi baca-baca bongkar-bongkarin, dengan aspek kemukjizatan. Apa bedanya itu bentuk dengan aspek kemukjizatan? Apa bedanya itu? Jelaskan dulu itu. Ini saya lihat ini pemakaran ini ahli ahli anu ini ahli filsafat ilmu, ahli mantik gitu. Ada itu penjelasan mantiknya itu luar biasa itu. Ya, apa bedanya itu bentuk ijaz atau bentuk kemujizatan Al-Quran dengan aspek kemujizatan Al-Quran? Apa bedanya itu? Saya cari-cari tadi tentang bentuknya ini ada dua alasan utama. Alasan gini, bukan apa bedanya ya? Kalau tadi aspeknya oke, aspek bahasa, ada berita gaib, aspek ilmi, oke, itu aspek kemujizatan Al-Quran. Kalau bentuk ijaz, apa itu ya? Apa itu? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya, Ustaz? Ustaz Husni, apa bedanya? Oh, tapi Bentuk. Ustaz, tapi Ustaz. Tadi aku kira ada suara aku. Tapi Oh Ustaz. iya. Ya, apa bedanya itu? Ya, Bentuk. Apa itu yang dimaksud bentuk ijaz? Apa bedanya dengan aspek? ya, Belum lagi itu baik, nanti Ustaz. harus Anda bahas unsur-unsur. Nah, ya. Dan seterusnya. Apa itu bedanya bentuk? Bentuk. Apa maksudnya bentuk itu? Kalau di sini Ustaz di B itu berbicara tentang itu mukjizat ditunjuk daripada zamannya. Dia ada yang dimakan oleh waktu dan ada yang tidak dimakan oleh waktu. Nah, Nah, yang ibarat itu dimakan oleh ijaz waktu. menurut aspek waktu. Kalau ini bentuk Oh, ijaz apa maksudnya ini? Bentuk ijaz. Jelaskan dulu. Jangan dulu jelaskan yang lain. Apa dimaksud ini kepalanya ini? Kepalanya saya dulu. Bentuk ijaz. Apa itu bentuk ijaz? ya, Ustaz. Apa itu bentuk ijaz? Hmm. Apa itu dibahasnya? Sebenarnya saya paham, Ji, tapi saya mau dengarkan apa yang Anda pahami. Apa itu bentuk ijaz yang Anda Anunya Ustaz. maksudkan? Jangan lagi Ya, waktu-waktu kalau tadi lain lagi. Lain lagi tuh. ya. Apa itu? Bentuk ijaz. Tidak ada ini Jul. Tidak ada kita bahas ini waktu ya. Tidak ada mana kata waktu Ada di ada sini ada tidak. ada tadi Ustaz. Ada Hmm. tadi Ustaz di Maaf. kita kami bahas Mana waktu? Masa ini aja di sini. mujizat Tulis. material dan imaterial. Nah, betul. Itu sudah betul. Material dan Ya. imaterial betul.
Yang Anda harus kaji di sini banyak. Coba lihat ya. Kata material Iya, dan Ustaz. imaterial, coba lihat. Tidak sampai satu baris. Iya, iya. Ini yang saya katakan. Harus nanti Anda presentasi pemakalannya, isinya. Coba lihat. Bentuk-bentuk ijaz. Ada berapa baris ini? Ada berapa baris Anda jelaskan? Ya. Tuh bentuk-bentuknya. Tok. Sampai sini. Tok. Anda baris. Tok. Sampai sini Anda baris. Oke, 2 halaman lebih Iya, bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran. Harusnya Anda fokuskan ini saja. Jadi, buat lagi. Satu. Nah, bagus juga begitu. Bisa kasih sub-sub bab. Bentuk-bentuknya. Satu, iya. mukjizat material. Dua, mukjizat imaterial. Di bawahnya, mukjizat material yang dimaksud adalah mukjizat yang begini, bisa dilihat, bisa didengar, sifatnya itu tidak kekal. Yang dimaksud material itu adalah hanya dirasakan oleh kaum tertentu. Ya kan? Seperti mukjizat Nabi Musa, cuma Nabi Musa yang lihat. Kita cuma hanya membaca. Ya kan? Tidak menyaksikan. Mukjizatnya Nabi Ibrahim cuma umatnya. Raja Namrud saja yang lihat, kita tidak. Ya kan? Ah, itu saja. Tidak kekal. Apa yang dikatakan tidak kekal? Yang dikatakan tidak kekal itu tadi. Karena masanya cuma itu. Ya, tidak abadi sampai akhir zaman. Nah, oke? Dan semua nabi Iya. hanya mendapatkan mujizat material. Semua nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, mujizatnya ada dua, immaterial dan material. Jadi dua, material dan imaterial. Sebutkan nih yang materialnya apa, imaterialnya apa. Dijelaskan nih. Nah, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi fokuskan itu. Fokuskan. Kalau bisa juga dikasih bagi sub-sub bab, penjelasan apa. Bisa dijelaskan di sini materialnya apa? Oh ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, apa-apa saja mujizatnya. Ada Nabi bisa masuk ke dalam pohon, ada Nabi bisa melunakkan besi, ada Nabi bisa apa? Ini itu materialnya contohnya, ya kan? Oke. Apalagi imaterial, aja. Iya. Dari kedudukannya Al-Quran itu imaterial. Al-Quran itu materialnya tidak mujizat. Buktinya kalau ada orang cetak Al-Quran dan ada orang yang marah atau menistahkan Al-Quran dan terbukti sudah beberapa orang yang membakar Al-Quran, berarti boleh, bisa dia, mampu dia, tidak lemah dia membakar Al-Quran, boleh, bisa. Bahkan pada masa sahabat juga lembaran-lembaran yang berseberangan itu, yang tidak sistematika itu, Al-Quran itu ya dibakar. Berarti materialnya bukan mujizat. Materialnya bukan mujizat. Ya, material Al-Quran tidak bersih. Tapi yang mujizat itu isinya, kandungannya, redaksinya. Ya, ada 3 yang dimasuk imaterial dalam kemujizatan Al-Quran. Ini harus dijelaskan. Yang pertama redaksi, yang kedua kandungan, makna, yang ketiga ajaran. Jadi 3 itu imaterialnya. Eh, Redaksinya itu tadi kata-katanya, ada juga nanti hubungan dari kemarin rasam Qur'annya bagaimana, ya kan? Maknanya tadi ada nih pembahasan majas atau makna hakiki. Ada tadi dikatakan sungai sungai itu, itu namanya kaidah yang berbunyi dzikrul mahal yuradu bihil hal. Terkadang begitu, ya. Disebutkan yang mahalnya tetapi yang dimaksud dengan halnya atau biasa terkadang kebalikan. Saya berikan contoh Husni. iya, Jam Ustaz. berapa ini? Bunyi di masjid. Mengaji di masjid, Husni. Hebat itu, Husni. Bisa mengaji masjid. Bagaimana Sasaril? Siapa guru mengaji itu masjid? Masjid Qatratul Khair. Mengaji mimpi masjid. Siapa itu guru mengajinya kira-kira masjid? Mana mulutnya? Mana telinganya? Tuh. Bagaimana itu caranya? Itu namanya zikrul mahal yuradu bihil hal. Itu ada. Dan itu ada di dalam pelajaran qawaidut tafsir. Ada pelajaran qawaidut tafsir, baik qawaidut tafsir tentang bahasa. Astagfirullah, sudah jam 3 lewat. Sudah nih. Nanti lagi kita lanjutkan kalau begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, Bisa sudah lewat bisa jam bertanya 3 sedikit, ternyata Ustaz. ya. Kenapa? Bertanya sedikit, Ustaz. Tadi kan Bertanya. sebenarnya Enggak Ustaz apa yang lewat kasih ini. Nanti saya dilaporkan lagi ini seperti Prof ini kalau lewat-lewat waktu nah, lewat ke jam 12 dilaporkan lagi itu. Masya Allah. Kau tahu dia minta ini, saya berhenti mas saya. eh, Ya, kenapa, sedikit Ustaz, kenapa, sedikit. kenapa? Yang buat kan itu Ustaz ragu-ragu sebenarnya bikin makalah.
Karena kemarin itu pernah apa namanya, komentari makalah aku sama dosen, itu kan bikin kalimat-kalimat sendiri, baru bilang situ dosen setiap paragraf yang kita buat itu harus ada marajiknya katanya. Jadi itu Ustaz, semua makalah yang saya tulis itu saya tuliskan semua marajiknya. Misalnya kayak tadi itu kita tuliskan, kami tuliskan apa namanya? Misalnya saya ambil dari ini itu setiap paragrafnya Ustaz kasih begitu. Karena kemarin sempat tidak kutulis dalam satu paragraf itu tidak kutulis marajiknya Ustaz. Cuman dikomentari sama dosen itu katanya harus ditulis. Ada tuh yang ditulis tadi tidak semua maraji. Ingat. Iya Ustaz. Ya. Seperti ini kita tulis ya. Ini satu paragraf tidak ada referensinya, tidak ada marajiknya. Ya, di pasca itu betul harus ada referensinya. Oke, bagus. Tetapi karena Anda S2, yang bagusnya itu ada semacam ini, ada ini apa ini Husni? Ini pendapat pribadi atau ada marajiknya ini? Nah, analisis ada Anda marajiknya Ustaz. Ada marajiknya ini? Marajik semua ini Ustaz berdasarkan tapi tidak dikasih di sini footnote. Salah aku lagi itu namanya kejujuran ilmiah atau kesalahan ilmiah. Nah, saya tadi senang ini, saya kira ini analisis pribadi Anda, tidak ada marajiknya. Yang benar adalah begini, setiap paragraf, kalau Anda betul-betul menyadur dari buku atau dari apapun itu, kasih referensi. Ya, jangan seperti ini, tidak ada referensinya. Nah, kalaupun ada di sini, mau komentari beberapa kata, beberapa kalimat, itu namanya boleh, analisis. Analisis. Ya, nah. Oke. Pelajaran apa tadi itu yang Anda katakan tidak ada marajiknya, analisisnya? Apa itu? Pelajaran apa? Mata kuliah apa? Lupa Ustaz, intinya pas apa itu kah? Oke. Lupa Ustaz, mata kuliah Nah, apa? yang bagus banyak analisisnya adalah jurusan Anda, yaitu SHI. Itu adalah bidang Anda. Mohon maaf, kalau Al-Quran, Anda betul tahu juga Al-Quran, betul hafal juga, tahu juga baca dan seterusnya. Pernah dengan Al-Quran tentu setiap tahun ada nuzul Quran dan seterusnya, ya. Tetapi bidang spesialisasi kita, kalaupun mau ada komen-komen cukup yang sedikit-sedikit saja, ya. Tapi kalau jurusan Anda ini khusus tentang masalah syariah, silakan kalau itu adalah pendapat pribadi Anda, tapi hati-hati. Siapa tahu itu hasil bacaan Anda, baru Anda klaim sebagai pendapat pribadi. Atau pendapatnya orang diklaim tanpa footnote. Kalau diklaim tanpa footnote seperti makalah ini, itu seakan-akan pembaca mengatakan ini adalah pendapat pribadi penulis. Ya, nah ini bagus ada footnote-nya, Anda sadur. Oke, nah ini ada footnote-nya, Anda sadur. Ya, Anda sadur. Nah, Anda sadur. Ya kan? Ada sadur. Ya, ada sagur. Ini tidak ada footnote-nya, ada ini. Nah, ini bagus, tidak ada footnote. Mungkin analisis. Ya, begitu. Jadi dipadukan. Ya, dipadukan. Masalahnya bukan masalah footnote ini, masalah makalahnya, Ustaz Husni. Banyak pembahasan yang tidak dibahas. Dan ingat, aksiologinya tidak ada. Aksiologinya itu untuk apa? Untuk apa kita belajar mujizat Al-Quran? Epistemologinya tadi masih kurang. Nah, ya, aksiologinya tidak ada, ontologinya juga masih kurang. Nah, itu saja 3 aspek ini bahas dalam pembuatan makalah, aksio, epistemologi dan ontologi. Sesuai dengan mata kuliah Anda, filsafat ilmu yang sekarang semester ini dipelajari. Sudah nih, puji masjid, lewat 10 menit ini. Ayo, lewat malah lagi, astagfirullah. Baru ku lewat ini sampai 10 menit. Biasa paling-paling lewat tak 2 menit je. Tapi biarlah, nanti kita lanjut ya. Dan seterusnya. Mohon maaf kalau ada kelebihan. Kalau kekurangan itu hanya dari saya sendiri. Demikian, kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.